Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan sebuah bab, yaitu revisi pesan bisnis. Kelompok 3 yang beranggotakan saya, Naufal Helmianto, dan yang kedua Arya Ahmad Fareji, dan yang ketiga Kenmada Arya Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus 1, yaitu contoh surat lamaran kerja yang sudah direvisi. Dan ini pada slide ketiga, yaitu studi kasus 2, contoh surat lamaran kerja yang belum direvisi, yaitu misalkan dengan kata-katanya kurang formal untuk dibaca. Pada slide 4 ini yaitu keterampilan merevisi suatu pesan. Dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran dan tenaga dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan asal-asalan saja. Namun setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pembuatan pesan-pesan bisnis dilakukan langkah-langkah, yaitu melakukan revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi pesan merupakan tahap terakhir dalam proses ulang pesan dan mencetak pesan. Tahap revisi itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang direncanakan dan disusun sudah bebas dari kesalahan-kesalahan. Pada slide kelima ini akan dijelaskan yaitu jenis-jenis pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis tertulis, yaitu proses penulisan pesan bisnis yang tertulis dimulai dari penulisan draft, kemudian dilakukan penulisan yang lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian. Penjelasan lebih lanjut, yaitu 1. Mengedit isi dan cara pengorganisasiannya. Yang kedua, mengedit mekanik dan atau teknis penulisan. Misalnya susunan kalimat, yaitu apakah kalimat sudah benar dalam kaidah kebahasaannya sehingga mudah dipahami dengan baik. Yang kedua yaitu penggunaan kapitalisasi secara tepat, misalkan titik, koma, ataupun tanda seru. Yang ketiga, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Yang keempat yaitu perhatikan pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan jika suatu kata tidak sesuai dengan kalimat. Yang ketiga, selanjutnya yaitu mengedit format layout. Pada slide 6 saya akan menjelaskan jenis-jenis pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis lisan. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan atau pengeditan seperlunya, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Perlu dilakukan kegiatan pengeditan yang mencakup antara lain: A. Substansi pesan, B. Pengorganisasian pesan, yang mencakup 3 poin penting, yaitu pembuka, misalnya salam pembuka, perkenalan diri. Penyampaian substansi pesan, misalnya pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Penutup, misalnya kesimpulan, saran, rekomendasi, implikasi. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Pada slide 7 membahas tentang pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dengan mudah dapat dimengerti. Maka harus menggunakan kata-kata dengan baik. Contoh, memilih kata yang sudah dikenal atau familiar, memilih kata-kata yang singkat, menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Pada slide 8 menjelaskan tentang membuat kalimat yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti pembaca. Kalimat harus disusun secara efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Secara umum terdapat 3 jenis kalimat, yaitu 1. Kalimat sederhana, 2. Kalimat majemuk, 3. Kalimat kompleks. Di slide 9 ini saya akan menjelaskan cara mengembangkan paragraf.
Ada beberapa cara dalam mengembangkan suatu paragraf, yaitu 1. Ilustrasi. Untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. 2. Perbandingan, persamaan, dan perbedaan. Dalam mengembangkan suatu paragraf dapat dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dan pemikiran yang lain. 3. Pembahasan sebab akibat. Dalam pengembangan suatu paragraf dengan menggunakan pembahasan sebab akibat harus memfokuskan perhatian pada sebab akibat suatu masalah. 4. Klasifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan ide ke dalam ide-ide yang lebih khusus. 5. Pembahasan pemecahan masalah. Cara lain untuk mengembangkan paragraf adalah dengan menyajikan masalah kemudian menjelaskan cara pemecahan masalah-masalah tersebut. Pada slide 10 ini saya akan membahas tentang menulis ulang pesan. Ketika menulis ulang, perhatian ditunjukkan pada setiap kata yang memberikan kontribusi pada kalimat yang efektif dan pengembangan kalimat agar menjadi paragraf yang bertalian secara logis. Pada slide 11 akan membahas tentang memproduksi pesan. Desain yang menarik dan efektif menjadi sasaran penting dalam memproduksi pesan. Agar desain pesan bisnis efektif, perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. Konsistensi. Pemakaian desain yang konsisten dalam seluruh isi dokumen untuk elemen desain yang muncul berulang-ulang. Misalnya, penggunaan margin, jenis huruf, besar huruf, spasi, dan garis. Yang kedua, seimbang. Supaya desain terlihat menyenangkan, perlu dijaga keseimbangan ruangan antara teks, gambar, dan ruang kosong. Yang ketiga, terkendali. Desain diusahakan sederhana. Terlalu banyak elemen desain atau terlalu banyak sentuhan dekoratif akan menyebabkan dokumen terlihat kacau. Pada slide 12 akan membahas tentang mencetak pesan. Mencetak dokumen di atas kertas perlu dilakukan untuk memastikan margin, penampilan, kebenaran nomor halaman, judul, gambar, dan rincian lainnya. Mencetak dokumen yang belum final atau proses dengan printer dapat dilakukan menggunakan pilihan print quality yang lebih rendah untuk menghemat toner atau tinta. Kesimpulan dari materi yang dibahas pada saat ini, yaitu dalam suatu bisnis atau dalam pesan-pesan suatu bisnis, proses komunikasi bisnis terkadang kesalahan tidak dapat dihindari. Untuk suatu revisi bisnis dibutuhkan untuk membantu agar pesan-pesan yang dapat disampaikan sesuai sasaran. Pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang sangat vital dalam proses pelaksanaan bisnis, karena di dalamnya terkandung informasi yang dapat dijadikan suatu aktivitas bisnisnya. Untuk merevisi pesan-pesan bisnis tersebut, cara-cara yang terbaik untuk dilakukan yaitu revisi merupakan langkah-langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setiap pesan-pesan bisnis perlu diedit, baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya. Gaya penulisan yang efektif dimulai dengan pemilihan kata-kata yang tepat. Dalam kata-kata perlu diperhatikan huruf besar kecilnya agar satu kata-kata dapat dipandang juga menarik. Pesan-pesan bisnis yang paling efektif akan mencakup keseimbangannya. Pemilihan terhadap ketiga kalimat, yaitu kalimat sederhana, majemuk, dan kalimat kompleks. Kalimat-kalimat yang singkat dan menggunakan kalimat aktif akan mempermudah audiens Anda dalam memahami maksud dan tujuan pesan-pesan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.